Pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban perampokan di ruko miliknya. Akibatnya, suami meninggal dunia sementara istrinya mengalami luka parah dan kritis. Pasangan ini diketahui memiliki usaha kerupuk terkenal di Palembang. Usai menggorok pasangan suami istri ini, pelaku meminta 3 juta rupiah. Perampokan ini terjadi tepatnya di Jalan Pengadilan Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Iti, Palembang, Sumatera Selatan, pada Selasa, tanggal 25 November tahun 2025, malam. Sang suami bernama Dharma Kusuma, 52, ditemukan sudah tak bernyawa di dalam rukonya dengan luka gorok di leher. Sementara sang istri, bernama Yeni Suwandi, 40, dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke RS Caritas Palembang untuk dilakukan perawatan intensif. Yeni juga digorok di leher sama seperti suaminya. Dari informasi yang didapatkan Sri Poku, peristiwa ini terjadi sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu saksi Farina, asisten rumah tangga korban baru selesai makan bersama majikannya, Yeni Suwandi. Kemudian, Yeni pulang ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Farina. Setelah itu saksi Farina menonton TV, tidak lama kemudian korban Yeni berteriak meminta tolong kepada Farina. Lalu Farina datang dan melihat korban Yeni dalam keadaan luka pada lehernya dan melihat satu orang pelaku. Pelaku juga sempat meminta uang kepada saksi Farina dengan mengancam menggunakan senjata akan membunuh saksi. Kemudian Farina memberikan dompet berisikan uang sejumlah 3 rupiah juta dalam posisi pelaku menodongkan senjata. Setelah itu saksi Farina melihat pelaku menggeledah di sekitaran lantai 2. Kemudian Farina, bersama Halim yang merupakan anak Yeni langsung berlari dan langsung mengunci dirinya di dalam kamar. Saat itu sempat menelepon keluarganya bernama Susanto. Setelah menerima telepon, saksi Susanto dan saksi Yeni Kawi langsung menuju ke TKP. Dan saat sampai di TKP tersebut saksi Susanto langsung masuk ke dalam rumah korban dan saksi Yeni Kawi hanya menunggu di dalam mobil. Lalu korban Yeni Suwandi saat langsung keluar dari dalam rumah dengan kondisi luka sayat di bagian leher. Oleh saksi Susanto, korban Yeni langsung dibawa ke rumah sakit RK Caritas untuk dilakukan operasi. Sementara suami Yeni Suwandi, Dharma Kusuma, 52, ditemukan tewas dalam kondisi leher digorok di garasi. Mayat Dharma Kusuma dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, mengungkapkan bahwa tim gabungan saat ini sudah melakukan olah TKP. Adapun lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi. Anggota masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengejar pelakunya, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, kata Nandang kepada wartawan, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Nandang menjelaskan bahwa kedua korban diduga menjadi korban perampokan. Mereka pun saat ini masih mengumpulkan bukti untuk mengejar pelaku. Dugaan sementara adalah tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Anggota di lapangan masih mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam peristiwa ini, tuturnya. Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Palembang, AKBP Andri Setiawan, menambahkan bahwa mereka sudah menurunkan unit K9, anjing pelacak, untuk menelusuri jejak yang ditinggalkan pelaku. Untuk sementara ini terduga pelaku satu orang dan masih kami kejar, ucap Andri. Saat ini, pihaknya tengah memeriksa sejumlah saksi kunci dan rekaman CCTV yang berada di area kejadian untuk mencari petunjuk visual. Kami masih melakukan penyelidikan dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi, katanya. Kasatreskrim Polrestabes Palembang, AKBP Andri Setiawan, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif kejadian tersebut. Untuk sementara, terduga pelaku teridentifikasi satu orang. Terduga pelaku sementara satu orang dan masih kita kejar. Kami masih melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, tegasnya. Ditambahkan Andri, bahwa peristiwa ini diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Modusnya masih kita dalami, bisa jadi terkait pencurian dan kekerasan, namun kita harus mendapatkan bukti-bukti pendukung terkait peristiwa tersebut, tutupnya.
Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.